Selamat pagi, salam jumpa lagi dengan channel dari Ikan Hias. Kita dalam kehidupan di dunia tentu kita harus sinergi dengan kejadian alam. Tentu sebagai manusia harus bijak dalam menyikapinya. Dalam kejadian-kejadian bencana alam atau perubahan alam, tentu saja dalam kehidupan keseharian ada namanya malam hari, ada siang, ada sore, ya. Untuk kita bisa memanfaatkan sumber alam, tapi kita jangan melawan alam. Kejadian itu kita bisa sikapi dengan bijak. Contoh perputaran matahari dalam budidaya ikan hias. Siklus perubahan alam itu akan terus terjadi, ya, selama alam ini tidak hancur. Terutama di Indonesia beriklim tropis, musim hujan dan musim kemarau. Nah, kalau sudah musim kemarau atau pada musim di Indonesia ini, kalau siang ini panas, ya, ada pembudidaya ikan hias menyikapinya. Kalau terlalu berlebihan sinar matahari akan menyebabkan suatu hama, yaitu hama lumut, ya, hama lumut yang berlebihan, sehingga air kolam dipenuhi oleh lumut, sehingga mengganggu aktivitas bagi ikan yang kita budidayakan. Oleh karena itu kita sikapi dengan menaruh pot kembang, ya, atau palawija seperti abah ini, ya. Ini menanam pohon di polybag, yaitu ada tomat, ya, ada ini, ada bawang merah, ya, ada terong, ya, terongnya, ya, ada manggis dan kemangi, ya, ini pohon kemangi, bunga-bunga, ya, ada tanaman apotek, ya. Ini sangat berguna, ya, agar teduh untuk kolam, ya. Jadi untuk perkembangan gulma atau lumut itu bisa sedikitnya disaring, ya, walaupun tidak 100%. Lumut dan gulma ini juga berguna, ya, buat ikan, tapi kalau berlebihan akan mengganggu air, ya, sehingga air menjadi penuh, ya, penuh untuk renangnya ikan, ya. Nah, ini kan lumayan, ya, untuk ikan gapinya ini, walaupun terpencil sempit, kalau ada teduh-teduh ini bisa tersaring, ya, oleh pepohonan ini. Ini kalau tanpa pohon ini cepat, ya, perkembangan lumutnya. Tidak hanya untuk lumut, ya, tidak hanya untuk ikan hias, juga untuk tanaman aquascape juga terganggu, ya, akan dihinggapi lumut, ya. Sebetulnya lumut itu sangat berguna, tapi kalau berlebihan yang jadi pengganggu, ya. Nah, ini, ya, tidak apa ini, ya, alhamdulillah, ya,
Ini kalau ada teduh-teduh ini pepohonan ya. Ada pepohonan ini untuk air juga tidak cepat ya diserang oleh gulma ya. Nah, tanaman juga ini kabomba ini selamat ya dari serangan lumut. Ini juga sama ya. Nah, jadi kalau berlebihan sinar matahari akan menyerang ya tanaman aquascape juga lainnya. Nah, di sini juga sama ya. Ini udang hias juga ya. Udang hias juga senang ya kalau ada lumutnya. Tapi kalau berlebihan akan mengganggu aktivitas ya, aktivitas ikannya gitu. Nah, ini tanaman juga ya, kalau nggak ada teduh-teduh itu akan diserang oleh lumut ya. Seperti nampak di ini nih paling susah ya, kalau ini ya tadinya paling susah ya, diserang terus sama lumut ya. Setelah ada pohon ini ya, ada pohon bunga ini dan pot ya, alhamdulillah nih bisa tersaring untuk sinar matahari yang berlebihan gitu. Tentu saja untuk budidaya ikan dan udang hias ini, kalau airnya baru ya, perlu adaptasi atau biota yang baru ya. Nah, ini sering dikuras ya, karena permasalahan ini sering diserang gulma ya, tapi sampai saat ini alhamdulillah ya, seperti nampak ini udang hias juga nih udah nempel di dinding ya. Kalau berlebihan ya boro-boro ya, karena mungkin panas atau terlalu berlebihan ya. Nah, jadi pada intinya kita jangan melawan alam, tapi pergunakan alam ya. Alam itu secara bijak agar bisa berguna buat petani atau penghobi ya, agar bisa digunakan semaksimal mungkin untuk budidaya ya, budidaya ikan hias. Walaupun di Jolang ini serangan dari lumut itu tidak bisa dihindari ya. Nah, ini nampak ya lumut-lumut tuh ada ya, tapi setidaknya kalau banyak pepohonan ini bisa tersaring ya. Jadi intinya di video ini kita jangan melawan alam, tapi pergunakan alam untuk kemajuan budidaya ikan hias, udang hias, dan tanaman aquascape. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.